Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Zainal Abidin Alidrus, STP MP. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Mata kuliah yang saya ampu adalah Mekanisasi Pertanian dengan kode mata kuliah 2203063W004 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa program studi agroekoteknologi semester 3 dan diselenggarakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini mempelajari tentang ruang lingkup mekanisasi pertanian, sumber tenaga pada bidang pertanian, prinsip kerja motor bakar, alat dan mesin dalam pembukaan dan pengolahan tanah, klasifikasi traktor dan peralatan tambahan, alat dan mesin tanam, alat dan mesin dalam pemeliharaan tanam, alat dan mesin panen dan pasca panen, pompa untuk pertanian, dan manajemen alsintan. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang mendukung mata kuliah mekanisasi pertanian sebagaimana tertuang dalam rencana pembelajaran semester meliputi CPL 2 menguasai IPTEX dalam bidang pertanian tropika lembab yang berkelanjutan, CPL 3 menguasai metodologi penelitian, berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan pertanian. CPL 4 mampu menunjukkan kinerja yang mandiri, berkualitas, dan terukur, baik secara individu maupun dalam tim, serta memiliki kemampuan untuk melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan. Untuk mendukung ketercapaian CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi, ruang lingkup, perkembangan, dan peranan mekanisasi pertanian. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis sumber daya dan sumber tenaga serta pemanfaatannya di bidang pertanian. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan alat dan mesin pertanian yang digunakan dalam pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen, dan pasca panen, beserta prinsip kerjanya. Yang keempat, mahasiswa mampu menentukan alat dan mesin pertanian secara efektif dan efisien. Saya menerapkan model pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana yang pertama delivery, materi disampaikan secara luring, perkuliahan tatap muka langsung, praktikum yang dilaksanakan di laboratorium agronomi dan lahan percobaan Fakultas Pertanian. Yang kedua interaction, di mana terdiri interaksi langsung melalui diskusi kelas dan praktikum, dan interaksi daring melalui Zoom, LMS, dan WhatsApp group. Yang ketiga assessment, di mana penilaian pembelajaran dilaksanakan melalui asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, penilaian dirancang untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mahasiswa, baik dari pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Adapun komponen penilaian mata kuliah mekanisasi pertanian adalah sebagai berikut. Ujian tengah semester terdiri dari 15%, ujian akhir semester 25%, proyek 15%, tugas 15%, praktikum 20%, dan afektif 10%. Sebagai referensi pembelajaran, saya menggunakan buku-buku mekanisasi pertanian termasuk karya saya sendiri, standar teknis alat dan mesin pertanian, artikel ilmiah bereputasi, regulasi terkait alat dan mesin pertanian, serta berbagai sumber ilmiah terbaru, sehingga materi yang dipelajari selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, saya akan menampilkan salah satu proses pembelajaran mata kuliah mekanisasi pertanian pada pertemuan ke-6 dengan materi klasifikasi traktor dan peralatan tambahan.
Demikian pengantar pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Ya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Oke. Saya lihat belum semangat ya. Saya ingin jawabannya ketika saya jawab bagaimana kabarnya, jawabannya baik, semangat, luar biasa. Ya, saya ulangi lagi. Bagaimana kabarnya? Baik, semangat, luar biasa. Oke. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, semangat, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sesuai dengan agenda kita, sesuai dengan RPS yang telah dibagikan di pertemuan awal, kita masuk ke pertemuan keberapa hari ini? Pertemuan ke-6. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, aplikasi STAR sudah saya buka. Silakan absens dari HP-nya masing-masing. Baik, sebelum saya mulai pertemuan ke-6 ini, saya ingin mencoba mereview singkat terkait materi minggu lalu. Ya. Ada ingat materi minggu lalu tentang apa? Tentang pembukaan lahan. Baik, saya minta ada salah satu dari rekan-rekan yang bisa menyampaikan pemahamannya terkait materi di pada minggu kelima atau pertemuan kelima. Siapa ingin menjawab? Silahkan. Dan jangan lupa setiap ada yang ingin menyampaikan pendapat ataupun bertanya, menyampaikan namanya, nama lengkapnya. Dan itu akan menjadi nilai tambahan pada nilai afektif ya. Sehingga tentu akan berbeda bagi yang bertanya, diskusi dengan yang kurang aktif dalam kelas. Silahkan. Baik, saya Andi Muhammad Reza izin menjawab Pak. Untuk minggu kemarin kita belajar tentang pembukaan lahan. Untuk metodenya sendiri ada beberapa metode pembukaan lahan seperti yang pertama ada secara mekanis, metode kedua ada secara kimia, dan ketiga ada secara tradisional atau secara bakar. Kemudian yang terakhir ada secara kombinasi. Metode ini menggabungkan secara mekanis dan kimia, contohnya tebang semak lalu penyemprotan herbisida. Itu. Oke, sudah cukup lengkap yang disampaikan oleh saudara Andi. Jika minggu lalu kita membahasnya secara sekilas, maka minggu ini akan lebih lengkap, lebih detail mengenai apa itu traktor. Saya ingin teman-teman juga mengetahui apa capaian pembelajaran yang bisa dapat teman-teman dapatkan pada pertemuan ini. Mungkin salah satunya salah satu mahasiswa ada yang bisa membacakan, mungkin saudara Alfri ya. Oke. Mohon izin Pak, saya akan membacakan capaian belajar kita pada hari ini. Capaian belajar yang pertama itu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan alsintan yang digunakan dalam pembukaan dan pengelolaan tanah. Sebagai sub CPMK, yang pertama itu mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang pengelolaan tanah dan mampu membedakan alat pengelolaan tanah pertama dan kedua. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan klasifikasi traktor dan peralatan tambahan atau implemen pada traktor. Oke, terima kasih Saudari Alfri sudah membacakan capaian pembelajaran, baik itu CPMK ataupun sub CPMK pada pertemuan pada pagi hari ini. Baik, kita akan masuk ke materi. Apa sih teman-teman yang terbenak dan tersirat ketika melihat gambar ini? Orang sedang nyangkul. Oke. Apalagi kira-kira orang nyangkul tuh aktivitasnya akan banyak tenaga yang dibutuhkan, maka biasanya akan capek ya, nyangkul dan capek ya. Coba bayangkan ya, ada berapa orang di gambar di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita coba hitung saja, hari orang kerja biasanya kan 8 jam ya. Tidak mungkin hanya bisa satu hari ketika lahannya cukup luas. Bayangkan misalkan 1 hektar, 2 hektar, atau lebih dari puluhan hektar ya. Sehingga tentu akan meningkatkan satu waktu yang lama ya ketika kita manual. Kemudian juga biaya kerja tadi saya bilang perlu biaya yang sangat besar. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa tenaga yang paling besar yang dibutuhkan atau diperlukan pada budidaya pertanian adalah pada saat pengolahan tanah.
Itu dari sisi SDM ya. Dari masalah tadi kita sampaikan masalah-masalah ini akan muncul ya. Tadi ada biaya tenaga kerja, kemudian juga sapi dan hewan pun juga memiliki keterbatasan ya. Keterbatasan hewan itu untuk melakukan aktivitasnya. Selain dia juga punya kebatasan lelah ataupun batas lelahnya dan juga kapasitas kerja yang terbatas, tidak mungkin kita paksakan dia membajak selama seharian penuh, tentu dia harus istirahat dan sebagainya. Maka perlu ada cara, perlu ada solusi untuk bisa mempersingkat waktu, kemudian mengefisiensikan biaya sehingga kita bisa mengolah tanah dengan efektif dan juga efisien, yaitu dengan melakukan penggunaan tenaga mesin yang saat ini kita bahas itu adalah traktor. Oke, ini ada salah satu tabel tentang luas sawah dan juga ketersediaan alsintan yang ada di Kalimantan Timur. Ini adalah penelitian saya dan rekan-rekan dosen di mata kuliah mekanisasi di tahun 2024 dan sudah publish di Sinta 4. Dan saya minta teman-teman mungkin bisa melakukan interpretasi data ya dari tabel ini. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang tabel ini? Silahkan dilihat dulu. Oke, silahkan, sudah ada yang ingin menjawab. Izin Pak, perkenalkan, nama saya Fadira Rahman. Menurut saya berdasarkan tabel ini, saya melihat bahwa traktor roda 2 ini merupakan alsintan yang paling banyak digunakan di Kalimantan Timur. Jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan traktor roda 4, transplanter maupun combine harvester. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mekanisasi pertanian di Kalimantan Timur ini masih lebih banyak difokuskan pada kegiatan pengolahan tanah. Oke, terima kasih. Sangat baik disampaikan oleh teman kita. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat yang berbeda terkait tabel di layar? Oke, silakan. Saya izin sebelumnya, saya Miki Parinding. Saya izin menambahkan, menurut saya Kabupaten Kutai Kartanegara itu memiliki tingkat mekanisasi pertanian yang paling tinggi karena memiliki luas sawah terbesar dan juga jumlah alsintan yang paling banyak. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan mekanisasi di daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan kabupaten atau kota lainnya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih jawaban dari atau pendapat disampaikan dari Miki, bahwa kita bisa lihat dari tabel di sini bahwa memang luas sawah terbesar berada di posisi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Seperti yang kita ketahui, memang Kukar menjadi lumbung padi pada wilayah Kaltim. Dan itu juga seiring dengan jumlah alsintan khususnya traktor yang paling dominan dibandingkan traktor pada daerah-daerah yang lain. Tadi juga ada yang punya pendapat bahwa memang dari sekian alsintan, ya kita lihat traktor adalah pengolahan tanah, kemudian transplanter adalah traktor roda 4 juga adalah pengolahan tanah, ya pengolahan tanah juga, namun tentu ada pertimbangan karena tidak semua lahan itu bisa dimasukin oleh traktor roda 4, kemudian juga keterbatasan terkait biaya yang perlu cukup besar ya, harga traktor roda 4 itu sangat mahal sekali sehingga bisa jadi tidak banyak ya di berbagai daerah di Kaltim. Kemudian juga ada rice transplanter, ini adalah mesin atau alat tanam ya. Kemudian juga combine, ini adalah alat panen ya. Kita bisa lihat dari sini traktor menjadi alat yang paling dominan. Kita bisa coba lihat nih, di angka 4.000-an sekian, sama traktor jadi angka 4.000-an, sehingga 90% banyak alsintan berupa traktor di Kalimantan Timur. Jadi bisa kita simpulkan traktor merupakan hal yang sudah lumrah, hal yang sudah banyak digunakan oleh para petani. Seperti yang saya juga temui di beberapa kasus di lapangan, hampir para petani khususnya di lahan sawah mempunyai unit traktor untuk mengolah tanahnya. Lalu apa sih pengolahan tanah itu sendiri? Ya, pengolahan tanah sendiri adalah kita bisa definisikan setiap manipulasi mekanik terhadap tanah untuk menciptakan keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Itu definisi dari pengolahan tanah. Lalu apa kira-kira tujuan dari pengolahan tanah? Ya, kira-kira ada yang punya pendapat tentang apa saja tujuan pengolahan tanah? Oke, silakan. Permisi.
Izin menjawab, perkenalkan nama saya Raisa Nabila Sabil. Yang pertama, tujuan pengolahan tanah itu untuk menggemburkan tanah. Jadi dia mempermudah pertumbuhan akar tanaman. Kemudian juga bisa memperbaiki struktur dan aerasi tanah. Kemudian meningkatkan infiltrasi dan drainase air, Pak. Oke, tadi ada 3 poin yang disampaikan oleh Saudari Raisa. Ada yang ingin menambahkan terkait apalagi tujuan dari pengolahan tanah? Oke. Silakan. Terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fandi Gimnastiar, Pak. Oke. Setahu saya di antara tujuan pengolahan tanah itu untuk membenamkan sisa-sisa tanaman dan bahan organik serta pupuk dan mencampurkan pupuk tersebut dan sisa-sisa tanaman tersebut di dalam tanah agar tercampur rata dan mengurangi hama, gulma dan penyakit tumbuhan tertentu. Oke. Baik, terima kasih. Sangat baik sekali ya jawaban dari Saudara Fandi. Oke, coba kita satu-satu ya. Apa saja tujuan dari pengolahan tanah? Pertama adalah tadi benar menyampaikan membunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan ya. Dengan cara pembajakan maka otomatis tanaman yang tidak diinginkan akan mati ya. Karena dihancurkan kemudian dibolak-balik oleh alat bajak tersebut. Kemudian yang kedua, menempatkan seresah ya, atau sisa tanaman pada tempat yang sesuai agar dekomposisi dapat berjalan dengan baik. Biasanya kita lihat di lahan kadang-kadang jeraminya biasa dibiarkan ya. Kemudian ada juga batang-batang jagung biasanya dibiarkan juga. Nanti akan dibenamkan. Nah, seperti ini nanti akan dicampurkan saat pembajakan agar unsur haranya kembali lagi ke dalam tanah. Oke. Kemudian ada menurunkan laju aerasi dengan mengatur arah alur. Itu juga salah satu tujuan penting pada pengolahan tanah. Kemudian menyatukan pupuk tadi disampaikan oleh Fandi tadi, menyatukan pupuk dengan tanah sehingga pupuk tersebar secara rata. Lalu biasanya pupuk dasar ya, di pupuk dasar biasanya diberikan. Kemudian menciptakan daerah perakaran yang baik, ini juga adalah tujuan penting untuk pengolahan tanah. Biasanya kita ingin tanah itu gembur ya, sehingga perakaran itu akan tumbuh dengan baik. Lalu terakhir adalah mencepatkan tempat tumbuh bagi bibit. Inilah tujuan dari pengolahan tanah. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, itu materi yang kedua adalah traktor roda 2 mengenai klasifikasi dan spesifikasinya. Apa saja kita bisa lihat dari sini. Nah, tadi saya bilang tadi tenaga penggerak tadi ya. Jadi bagian traktor itu terdiri dari 3 bagian utama ya. Tenaga penggerak motornya. Disinilah tadi disampaikan Ade, motor bakar. Motor bakarnya ada pada alat ini, ada mesin ini. Yang nanti akan menggerak, menyalurkan sumber tenaga melalui transmisi. Oke, kemudian lanjutan ada juga kerangka dan transmisi atau penerus tenaga traktor yang berfungsi tadi ya, menyalurkan ya. Untuk transmisinya menyalurkan, tapi kalau untuk kerangkanya itu adalah sebagai tempat kedudukan motor penggerak ya, sebagai tempat transmisi dan juga bagian traktor lainnya. Kemudian yang ketiga ada tuas kendali. Nanti di traktor itu sangat banyak tuas kendali yang Anda lihat. Nah, kita akan coba lihat apa saja. Tuas kendali digunakan untuk mengendalikan jalannya traktor, dan traktor tangan memiliki banyak tuas kendali untuk mempermudah pekerjaan. Ini sebagian traktor yang lain tentu perlu melihat secara langsung apa saja bagian-bagian traktor yang lain, dan nanti kita akan masuk pada lebih detail pada praktikum ya. Praktikum di pertemuan yang ketiga kita akan praktek penggunaan dan pengoperasian traktor roda 2 di lahan percobaan kita di Teluk Dalam. Baik, itu ada beberapa bagian traktor yang ada, silakan bisa dilihat. Nanti kita akan lebih detail mempelajarinya dan mengetahuinya pada saat praktikum. Oke, kemudian yang ketiga adalah implemen atau jenis-jenis implemen traktor untuk pengolahan tanah. Oke, nah dalam macam pengolahan tanah itu terbagi dari 2 pengolahan tanah. Yang pertama adalah primary tillage, yang kedua adalah secondary tillage. Ya. Pengolahan tanah pertama atau primary tillage adalah di mana tanah dipotong, kemudian dibalik agar sisa tanaman yang ada di permukaan tanah tersebut dapat terbenam dalam tanah sesuai dengan tujuan tadi pengolahan tanah. Kedalaman pemotongan dan pembalikan umumnya biasanya di atas 15 cm.
Nah, hasilnya apa? Berupa bongkahan-bongkahan yang lebih besar. Beberapa kasus mungkin tidak bisa langsung kita lakukan penanaman, ya, sehingga perlu ada pengolahan tanah lebih lanjut. Itu disebut dengan pengolahan tanah kedua atau secondary tillage. Fungsinya di mana bongkahan tanah tadi yang besar di pengolahan tanah pertama akan dipotong dan dihancurkan lebih halus dan sekaligus mencampurnya dengan tanah, ya. Sehingga tanah akan menghasilkan kondisi yang gembur, aerasi yang baik dan sebagainya sesuai dengan tujuan dari pengolahan tanah. Lalu apa saja implemen yang digunakan pada saat pengolahan tanah pertama dan implemen yang digunakan pada pengolahan tanah kedua? Ternyata berbeda. Implemen yang digunakan adalah berbeda-beda sesuai dengan tujuan pengolahan tanahnya. Pada pengolahan tanah pertama, kita mungkin sering lihat ini ya, yang dibawa oleh sapi tadi, kerbau tadi ya. Ini yang namanya bajak singkal. Ya. Bajak singkal fungsinya memotong, membalik dan memecah tanah serta membenamkan sisa tanaman yang digunakan untuk pengolahan tanah pertama. Itu fungsi dari bajak singkal. Kemudian ada bajak apa ini? Piringan, betul sekali. Digunakan pada tanah yang keras, kering, berbatu, berakar banyak atau bergambut, ya, dan berseresah. Itu dilakukan ketika atau digunakan saat bajak singkal kurang efektif digunakan. Maka kita menggunakan bajak piringan. Kemudian ini ada bajak putar, fungsinya menghaluskan tanah dalam satu kali pengolahan, cocok untuk lahan kering maupun sawah. Terkadang ada yang tidak menggunakan pengolahan tanah kedua, ya, karena sudah tanahnya mungkin satu sudah gembur atau sudah cukup banyak sekali dilakukan pengolahan sehingga tidak perlu lagi dilakukan pengolahan tanah kedua. Itu sangat cocok menggunakan bajak putar. Kemudian pengolahan tanah kedua, ya, kita bisa lihat tadi fungsinya apa? Untuk menghaluskan, ya, mengeburkan, ya, boleh. Itu biasanya bentuknya ada garu piringan, ya, garu sisir, garu bergigi, garu khusus, ya, khusus. Nah, biasanya pada pengolahan yang kedua itu dia ada tambahan yang saya bilang tadi, semacam untuk meratakan tanahnya, ya, di pada posisi belakang biasanya, di belakang tidak terlihat. Oke, nah ini kita lihat bagaimana hasil dari pengolahan tanah. Ini bajak singkal tadi, hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat ini ditarik oleh kerbau. Banyak bongkahan-bongkahan yang besar yang dihasilkan. Salah satu contoh gambar-gambar hasil dari pembajakan. Sekarang kita masuk ke submateri yang keempat, yang terakhir, yaitu pola pembajakan. Kita akan mempelajari macam-macam pola pembajakan pada traktor roda 2. Yang pertama namanya adalah pola pembajakan dari tengah, di mana operator itu mengawali masuk ke dalam lahan melalui posisi tengah. Pola ini sangat cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit. Kemudian diperlukan lahan untuk berbelok headland, ya, pada kedua ujung lahan. Lalu bagaimana ujung lahan yang tidak terbajak tersebut? Maka perlu dilakukan pembajakan ulang 2-3 pembajakan terakhir. Nomor 2 adalah pola pembajakan dari tepi, ya, di mana operator masuk ke lahan melalui tepi di lahan sehingga sampai menuju tengah dan kemudian keluar. Pola ini cocok untuk lahan yang memanjang dan juga sempit. Kemudian sama dengan hal berikutnya yang sebelumnya, diperlukan lahan untuk berbelok. Nggak bisa dipahami, kita masuk ke pola pembajakan berikutnya adalah pola pembajakan keliling tengah. Operator masuk pada langsung posisi tengah, ya, berputar, ya, seperti obat nyamuk di sini. Pengolahan tanah dilakukan dari titik tengah lahan, kemudian berputar sejajar sisi lahan sampai ke tepi lahan. Nah, lemparan pembajakan ini ke arah dalam lahan, pada awal pengolahan operator akan mengalami apa? Kesulitan. Bayangkan pada posisi itu harus sudah berputar di sini, ya. Sehingga perlu keterampilan khusus bagi operator, ya. Sebelum saya masuk kesimpulan, ada ingin ditanyakan mengenai materi awal sampai akhir tadi yang saya sampaikan? Silakan, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Sufia. Di sini saya ingin bertanya mengenai dari keempat pola pembajakan yang telah kita pelajari tadi. Menurut Bapak, pola mana sih yang paling tepat dan paling efisien digunakan oleh petani? Apakah ada pola yang lebih unggul dibandingkan dari pola-pola yang sudah Bapak sampaikan? Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali.
apakah ada pola khusus ya yang bisa diterapkan di seluruh jenis lahan? Ya. Jawabannya adalah sebenarnya tidak ada satu pola pembajakan yang dapat dilakukan paling baik untuk semua kondisi lahan. Tidak ada satu pola khusus yang bisa diterapkan di semua kondisi lahan. Maka pola pembajakan yang paling tepat adalah pola yang sesuai dengan bentuk lahan. Sesuai yang tadi saya bilang tadi, harus sesuai dengan bentuk lahannya. Kemudian sesuai dengan jenis tanahnya. Kemudian juga sesuai dengan jenis implemen yang digunakan. Ya. Implemen tadi misalnya bajak, singkal, dan lain sebagainya. Itu harus kita ketahui mana jenis implemen yang tepat digunakan pada daerah, pada kondisi lahan tersebut. Sehingga adik-adik perlu ketahui, seorang operator tidak boleh hanya hafal nama dari pola pembajakan, namun juga dia harus bisa memilih pola mana yang paling sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya. Begitu ya jawabannya mungkin dari Sofia. Baik, kita simpulkan dari pertemuan kita pada hari ini. Mungkin ada yang bisa membacakan. Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Saka Lafis. Saya akan menyimpulkan dari pemaparan materi terkait klasifikasi traktor dan peralatan tambahannya atau implemen. Yakni ada beberapa poin. Yang pertama, dalam mekanisasi pertanian, traktor roda 2 adalah alat utama dalam melakukan pengolahan tanah. Yang kedua, hal yang menentukan efektivitas penggunaan traktor di lapangan adalah klasifikasi dan spesifikasi traktor yang akan digunakan. Yang ketiga, pemilihan implemen atau peralatan tambahan harus disesuaikan dengan tujuan dalam tahapan pengolahan tanah. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada atau mungkin nanti tiba-tiba muncul pertanyaan, silahkan bisa bertanya di WA group yang sudah kita tergabung di situ, atau mau langsung japri ke saya juga boleh, silahkan. Saya ingin mengingatkan ya, minggu lalu saya sudah sampaikan terkait proyek yang akan kita teman-teman kerjakan. Ini saya akan lebih detailkan apa saja template-nya, bagaimana untuk pengerjaan proyeknya. Minggu lalu saya sampaikan teman-teman bertugas untuk membuat perancangan dan pembuatan prototipe teknologi tepat guna untuk mendukung budidaya pertanian. Jika ada yang bertanya apakah prototipenya hanya harus skala penuh atau lain, maka prototipe alat EG-nya harus skala penuh dan juga bisa berupa miniatur atau boleh juga dalam rancang bangun. Ya. Nanti hasil proyek ini akan dipresentasikan di pertemuan yang ke-11 sampai ke-13 ya, di sela-sela pertemuan sela-sela kuliah kita. Jadi itu mohon PJ mata kuliah ini bisa membagikan dan mengingatkan untuk proyeknya agar segera dikerjakan. Oke, terakhir mungkin sebagai penutup, ada quotes yang cukup baik. Jangan sia-siakan energimu untuk sesuatu yang tidak mendorongmu menuju impianmu. Ya. Gunakan energi kamu untuk mencapai mimpi kalian atau impian dari kalian. Jangan buang energi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikian proses pembelajaran mata kuliah mekanisasi pertanian pada program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Video ini disusun sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan, serta mencerminkan komitmen saya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.